calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pacitan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Minarse dari TK Bina Insani Kabupaten Pacitan. Saya Sumarti dari TK Tunas Harapan Kabupaten Pacitan. Saya Kusnudin dari SMK Negeri Tulaan Kabupaten Pacitan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busum, bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat malam hari ini. Bagaimana dengan sendiri? Alhamdulillah, baik dan juga sehat, Bu. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat sehat yang sudah seharusnya patut kita syukuri bersama ya, Busum. Iya, betul sekali. Begini Busum, pada kesempatan kali ini saya selaku observer atau pengamat akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Bos. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Busum. Terlebih dahulu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk proses coaching nanti. Pada coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Misalnya, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Busum, kompetensi siapa yang Busum ingin kembangkan pada coaching kali ini, Busum? Begini, ada kompetensi yang saya ingin kembangkan. Tentunya ada tiga, Bu, yakni kehadiran penuh, terus mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, Busum. Kemudian Busum, pertanyaan yang kedua ya. Kompetensi mana yang Busum kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Busum? Ya, yang saya ingin kembangkan, kompetensi yaitu ingin mendengarkan aktif, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, baik, Busum. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Busum. Untuk indikator yang bagaimana yang diinginkan Busum dalam proses coaching kali ini, Bu? Ya, Bu. Yang saya inginkan yaitu coaching segera bisa menemukan solusi atau permasalahan yang sedang dihadapi selama ini. Oh ya, Busum. Untuk kali ini sekian dulu ya, Busum. Untuk pra-observasi kali ini, silakan Busum melakukan proses coaching bersama dengan coachee. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Ya, Busum, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bos. Bagaimana kabar malam ini, Busum? Alhamdulillah, kabar saya pada malam hari ini sehat, semuanya baik-baik saja, Pak Bos. Dan bagaimana kabar Pak Bos juga pada malam hari ini?
Alhamdulillah, alhamdulillah juga Bu, kabar saya baik dan alhamdulillah juga diberi kesehatan. Itu mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah SWT. Amin. Oh iya Pak Bos, kelihatannya ada perlu ya dengan saya. Kelihatannya Pak Bos juga ada kayak ada masalah gitu loh Pak. Baik Bu, iya Bu. Sebetulnya begini Bu, saya untuk hari ini ada sedikit problem Bu, atau sedikit permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas. Yaitu saya mengalami permasalahan, yaitu pada saat kegiatan di kelas. Oh, oke. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak Bos? Iya Bu, ada Bu. Mohon maaf Bu, kalau Bu Win untuk malam busuk untuk malam hari ini tidak sibuk, saya pengen minta waktunya sebentar Bu. Tapi mohon maaf kalau tidak mengganggu waktunya. Mungkin tidak Pak, tentu saja boleh. Kebetulan pada malam hari ini saya tidak sibuk dan juga lagi nyantai Pak Bos. Kira-kira yang Pak Bos harapkan dari percakapan ini nanti apa ya? Baik Bu, terima kasih. Kalau malam hari ini Busum ada waktu dan meluangkan waktu untuk sharing dengan saya. Begini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Seperti itu. Oh, iya. Kira-kira ada permasalahan apa ya Pak Bos? Begini Bu, jadi pada saat kegiatan pembelajaran ada beberapa murid saya itu bolos, dan juga ada beberapa siswa juga yaitu dalam kegiatan pembelajaran itu kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu yang membuat saya bingung, gelisah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oh ya. Baik Pak Bos. Tadi Pak Bos sudah bilang kalau ada beberapa murid yang suka membolos dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apakah Pak Bos sudah menelusuri penyebab permasalahan tersebut Pak Bos? Baik Bu, sebetulnya sudah. Saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan juga bertanya apa penyebab anak bolos dan tidak begitu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan juga saya sudah berusaha mendekati anak-anak tersebut agar bisa mengikuti pelajaran dan semangat dalam mengikuti pembelajaran juga, yaitu anak tersebut mengikuti dengan senang hati, seperti itu. Oh iya. Lalu dari pengamatan Pak Bos, mengapa anak tersebut tidak begitu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Seperti ini ternyata. Setelah saya amati dan juga saya bertanya, ngobrol langsung dengan anak-anak, ternyata anak tersebut kurang semangat dalam belajar. Karena begini, media pembelajaran yang sudah saya siapkan kurang menarik dan kurang diminati anak-anak tersebut, sehingga membuat anak tersebut itu malas belajar. Itulah berdasarkan dari pengamatan yang sudah saya lakukan dan juga pendekatan kepada siswa, dan sudah saya ajak ngobrol secara tiga hati, kadang pada saat kita ajak di ngopi bareng di warung. Oh iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Bos harapkan pada murid tersebut? Seperti ini, sudah barang tentu saya punya harapan besar, yaitu dalam kegiatan pembelajaran anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat belajar seperti anak-anak lainnya.
Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Kus lakukan untuk meringankan atau untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut ya terhadap anak? Baik, Bu. Jadi setelah saya melakukan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran. Jadi kurang menyenangkan, kurang sesuai dengan yang diharapkan siswa. Makanya anak tersebut tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Hal yang saya lakukan yaitu saya ingin menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu yang saya lakukan yaitu saya aktif melaksanakan SPG dan juga membuat yel-yel biar anak itu tergugah semangat, dan juga memilih metode pembelajaran yang menarik agar anak-anak tersebut berminat dalam belajar bersama saya dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan aman, nyaman, dan menyenangkan. Baiklah Pak Kus, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang dilakukan oleh Pak Kus di kelas? Oh iya, saya juga sudah melaksanakan metode yang pernah saya lakukan, yaitu pada saat jam siang, karena kegiatan pembelajaran rata-rata kebetulan saya itu masuknya setelah sholat zuhur. Pada saat saya masuk kelas, ternyata anak-anak itu sudah ngantuk karena jam siang, tidak ada semangat, kok terlihat males. Nah, dengan melihat anak-anak reaksinya seperti itu, saya masuk kelas, saya ajak keluar kelas semuanya. Jadi dalam satu kelas itu kita ajak keluar ruang sebentar, yaitu kurang lebih 10 menit lah. Itu menikmati udara di luar kelas. Jadi biar merefresh. Jadi setelah itu baru kita ajak masuk ke kelas dengan suasana kita tukar tempat duduk, yang awalnya di belakang itu kita ajak ke depan, yang di samping kanan geser ke samping kiri. Ternyata setelah kita lakukan semacam itu, ternyata anak itu fresh kembali dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali Pak Kus, bagus Pak Kus ya. Jika kita rating di angka berapa dari angka 1 sampai angka 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menurut Pak Kus yang menarik minat belajar siswa? Iya Bu, baik. Dari metode yang telah saya sampaikan di atas tadi, yaitu masih rentang ada antara 7 sampai 8. Tapi saya berharap dan berusaha itu bagaimana kita bisa mencapai angka 9, dan juga mudah-mudahan bisa lebih seperti itu. Ya, luar biasa Pak Kus ya. Untuk selanjutnya Pak Kus, rencana apa yang Pak Kus lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, yaitu kegiatan yang saya lakukan yaitu akan segera menerapkan metode pembelajaran, yaitu tadi yang menyenangkan dan selalu diiringi dengan speaking. Dan juga kita membuat yel-yel yang anak itu tergugah semangat. Jadi dengan menarik, dan juga akan berusaha selalu menggali informasi, yaitu yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, Bu. Baik Pak Kus, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Kus untuk menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Oh iya Bu, baik. Sudah barang tentu
Jangan rencana saya kegiatan tersebut itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Ada itu yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut, yaitu yang sudah jelas, yaitu rekan sejawat, dan juga sudah barang tentu siswa, dan pasti tidak kalah pentingnya, yaitu dengan dukungan dari kepala sekolah. Ya. Apakah yang membutuhkan waktu yang lama yang akan Bapak lakukan? Baik, Bu. Sepertinya tidak akan membutuhkan waktu yang lama, Bu, karena akan segera terapkan secepatnya, Bu. Iya. Kira-kira kapan Pak Kus akan melaksanakan rencana itu, Pak Kus? Yaitu saya secepatnya, Bu, akan saya terapkan, yaitu setelah kita punya rencana minggu depan itu sudah bisa kita laksanakan, Bu, karena mengingat agar murid tersebut bisa mendapatkan hak belajar sehingga dapat terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan semua murid dan juga dari semua pendidik. Terus kemudian komitmen seperti apa yang Pak Kus lakukan agar rencananya dapat berjalan dengan baik? Baik, Bu, yaitu saya akan konsisten secara terus-menerus dan juga saya membuat laporan yaitu progres kepada kepala sekolah, saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu terutama berbagi praktek baik dengan rekan guru, guru-guru yang hebat, baik guru di luar sekolah ataupun di sekolah kita, yaitu sudah barang tentu punya tujuan meningkatkan kompetensi diri saya menjadi seorang pendidik. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu bisa dirindukan, bisa diharapkan oleh semua peserta didik yang ada di sekolah. Luar biasa Pak Gus. Baiklah, apa ada lagi dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan oleh Pak Gus? Ada, Bu. Ya, dukungan selain yang saya sampaikan tadi, yaitu teman sejawat, kepala sekolah, dan juga masih ada lagi, yaitu tentang dari staf tata usaha, Bu. Karena kita tetap minta kerjasama, dukungan dengan staf tata usaha yang ada di sekolah, karena itu nanti kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu pasti membutuhkan peralatan. Contohnya dengan LCD, proyektor, mungkin fasilitas-fasilitas yang lain seperti kertas origami, post-it dan semacam itu. Ada itu selain yang saya sampaikan di atas, itulah kita minta dukungan dari staf tata usaha. Baik Pak, semoga rencana itu tadi dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Kus setelah berbincang-bincang dengan saya pada malam hari ini Pak Kus? Baik Bu, terima kasih. Yaitu perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Su, rasanya sangat lega dan senang Bu. Karena gini Bu, saya telah mendapatkan atau menemukan solusi dari hasil percakapan. Setelah kita sharing dengan, oh ternyata ada solusi-solusi tersebut dengan mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, syukur alhamdulillah Pak, nggih kalau begitu bisa membantu Pak Ko dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan apakah ada hal lain yang ingin Pak Ko sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup Bu Sum, dan saya terima kasih banyak kepada Bu Sum yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sharing pada malam hari ini. Dan akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bu Sum.
Ya, sama-sama Pak Ko, saya juga senang bisa bertukar pengalaman pada Pak Ko dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik, Bu Sum. Tapi mohon maaf ya Bu Sum, mungkin karena waktu kita sharing ini hanya ada waktu sebentar, mungkin di lain waktu bisa kita sharing lagi Bu Sum. Insya Allah bisa Pak Ko, insya Allah saya juga siap. Yang penting kita komunikasi terlebih dahulu agar kita bisa ada kesepakatan waktu yang kita sepakati begitu Pak Ko. Baik, terima kasih Bu kalau bisa meluangkan waktu, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Bu Sum, dan saya mohon izin untuk pamit ya Bu. Dari saya cukup sekian, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Kus. Saya ingin menggali tentang apa saja yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator pencapaiannya yang diinginkan, Bu. Begini Bu, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur theta, terus menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi di coaching, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusinya Bu Win. Ya, baik Bu Sum. Kemudian tadi setelah saya amati proses coaching yang sudah dilakukan berjalan dengan baik dan proses alur sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Sum sudah menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan alternatif pemecahan atas masalah serta coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja dilakukan, Bu? Ya Bu Win, kompetensi yang ingin saya lakukan itu saya ingin memahami dan ingin mendalami terkait dengan alur tirta lagi supaya nanti di coaching-coaching berikutnya akan lebih baik Bu Win. Oh, luar biasa Bu Sum. Akan mendalami alur tirta lagi, kemudian ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas kesempatan yang baik ini dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.